Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tafsir ayat 60 sudah kita bacakan secara sederhana. Karena kalau ingin detail kita akan baca tafsir Al-Mizan tentunya dan yang lainnya. Kita hanya baca tafsir secara sederhana saja. Sekarang kita lanjut pada tafsir ayat berikutnya, ayat 61. Surat Al-Baqarah pada halaman 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat 'alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ayat 61 kita baca terjemahannya. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami kaum Bani Israel tidak bisa sabar, tidak bisa bertahan hanya dengan satu macam makanan saja. Mereka hanya dapat satu makanan, yaitu alman wa salwa. Mereka merasa bosan. Padahal makanan dari Allah yang betul-betul mengenyangkan, menguatkan, dan menyehatkan. Mereka mohon yang lainnya. Sebab itu mohonlah untuk kami kepada Tuhan wahai Musa agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Yaitu apa? Min baqriha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Itu agar Tuhanmu mengeluarkan dari bumi ini sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya juga. Itu permohonan mereka minta sayuran di Sahara. Kemudian Musa berkata, Qala atastabdiluna alladhi adam billadhi khair. Kata Nabi Musa alaihissalam, maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Ya, mereka dapat yang lebih baik, yaitu madu dan daging-daging burung. Mereka mengganti dengan yang rendah, itu sayur mayur. Kata Musa, ihbitu misran, pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta di sana. Lalu mereka ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, azillatu wal maskana. Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah, wa ba'u bighadabin min Allah. Serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan tanpa hak. Demikian itulah terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ya, tabiat Bani Israil adalah wa kanu ya'tadun, senantiasa melampaui batas, senantiasa membangkang dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-mutalabatu bil at'imati al-mutanawwi'ah. Mereka memohon makanan yang bermacam-macam. Ba'da an syarahatil ayatus sabiqatu ni'amallahi 'ala Bani Israil. Setelah ayat-ayat yang tadi itu yang telah lalu menjelaskan dan menerangkan tentang berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang Allah turunkan kepada kaum Bani Israel, zakarat hadhil ayatu suratan min inadihim wa kufranihim bihadhihi ni'amil kubra. Ayat yang ini adalah menjelaskan dan menyebutkan gambaran yang lain tentang pembangkangan dan kekufuran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah yang besar. Tatahaddatsul ayatu awalan an mutalabati Bani Israil nabiyahum bi at'amatin mutanawwi'atin badal at-ta'amil wahid al-man was-salwa. Ayat-ayat tadi itu ayat 61 surah Al-Baqarah
menjelaskan dan mengkisahkan yang pertama tentang tuntutan kaum Bani Israel kepada Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Mereka menuntut makanan-makanan yang bermacam-macam sebagai ganti daripada satu jenis makanan saja yang mereka merasa bosan, yaitu al-manni wa salwa, yaitu daging burung dan madu. Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa, dan seterusnya. Ini permohonan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan, maukah kalian mengganti sesuatu yang baik dan yang buruk, yang lebih rendah? Pergi sana ke kota lain, cari hal itu. Ya. Kemudian mereka ditimpakan kehinaan, ditimpakan azab, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena pengingkaran mereka. Karena lajunya pembangkangan mereka tersebut yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Innal maqsuda min kalimati Misr, ini ada ungkapan ihbitu Misran, pergilah ke Mesir, yaitu ke kota. Ungkapan dan maksud kalimat Mesir di sini adalah al-mafhumul 'am lil Madinah, pengertian umum dari kota Madinah, bukan kota tertentu. Dan wa qaluhu subhanahu, ungkapan Allah, ihbitu Misran fa innakum ma sa'altum, ay innakum al-an ta'ishuna fi hadhihi sahara dimna itari manhajal lil ikhtibari wa bina'i zat. Ungkapan ini ihbitu Misran dan seterusnya menjelaskan bahwa wahai Bani Israel, pada kondisi sekarang ini kalian hidup di Sahara, di mana kalian sekarang sedang diuji oleh Allah, ya, untuk menempa diri kalian, untuk menguatkan mental dan iman kalian. Jangan minta macam-macam. Walaysa hadza makanul azimah al-mutanwi'ah. Tempat Sahara ini bukan tempat makanan dan minuman yang bermacam-macam. Jangan mohon pada Allah dengan nikmat yang macam-macam yang bukan pada tempatnya. Idhabu ilal muduni haitsu tanawwu fil maqulat. Jika memang kalian minta makanan yang mutanawwi', yang bermacam-macam, sayur-sayuran yang bermacam-macam tadi itu, saya pergi ke Mesir, pergi ke kota. Di sini Sahara, di kota ada sana ada bawang, ada cabai, apalagi misalnya ada lobak, sayur-sayuran, ya, dan semua jenis sayuran ada di kota. Jangan di Sahara ini. Walakin la yujadu fiha al-mazkur, tapi di kota sana kalian tidak ditempa dengan iman dan mental yang kuat. At-tanawwu wa tabi'atul insan. Tanawu yaitu bermacam-macam atau beragam sesuatu dan tabiat manusia. At-tanawwu huwa duna syakkin min mutatallabatil bashar. Bahwa tanawu itu yaitu beragam, bermacam-macam, tidak diragukan lagi, merupakan tabiat manusia. Artinya tabiat dan watak manusia itu menuntut sesuatu yang bermacam-macam. Baju ingin bermacam-macam warnanya, modelnya, perabotan juga, makanan juga bermacam-macam. Kita lihat makanan di sekitar kita, bermacam-macam makanan. Itu namanya tanawu. Itulah kecintaan dan kesukaan manusia seperti itu. Falima idzan توجه اللوم والتقريع إلى بني إسرائيل حين طلبوا الخضروات والخيار والفوم والعدس والبصل يتخلص من الطعام الواحد. Nah, jika memang tanawu itu merupakan tabiat manusia, kenapa ketika Bani Israel memohon tanawu, mohon macam-macam makanan, ya mereka mohon sayuran, bawang putih, bawang merah, kacang adas, timun, dan seterusnya, itu kok dikecam? Padahal tanawu merupakan tabiat manusia. Jawabannya apa? Al-jawab yatadih law alimna anna al-hayat al-insaniyah taqumu ala asasi haqa'iqin hamah, haqa'iq hamah la yumkinu takhalli anha wa hiya al-imanu wa at-tuhru wa at-taqwa wa at-taharrur. Wa qad tamurru al-jama'at al-bashariyatu bi marhalatin yata'aradu fiha hadha al-asas al-ham ma'a mutatallabat al-insan min at-ta'am wash-sharab wal-ladha'id al-ukhra. وهنا تصبح الجماعة أمام خيارين، إما أن تنغمس في اللذات وتترك قيمها وشرفها أو تضحي بلذاتها من أجل إنسانيتها وكرامتها. Artinya bahwa kalau kita meneliti kondisi mereka, Bani Israil akan jelas jawabannya. Dan memang keadaan dan kondisi manusia secara umum itu tidak lepas dari hakikat dan kenyataan yang real, yang nyata,
Mereka suka tanawu, mereka suka beragam dalam segala hal. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu hakikat yang sangat penting, yaitu adalah keimanan dan kesucian serta takwa dan kebebasan. Ya. Dan umat manusia itu terkadang mereka mengalami kontradiksi, mengalami pertentangan antara kondisi dan realita yang mereka hadapi dengan tuntutan yang seharusnya. Ya. Tuntutan yang seharusnya terkadang kita tidak boleh menuntut yang lain. Kondisi yang pada saat dihadapi Bani Israel adalah mereka menempa keimanan, mereka menempa ketakwaan, ya, dan meningkatkan harga diri mereka. Mereka sudah banyak memberikan pembangkangan, kemudian menentang Nabi Musa, mendapat ujiannya macam-macam, kemudian Allah berikan kenikmatan. Seharusnya mereka bersyukur apa yang ada di hadapan mereka, tidak menuntut yang lain terlebih dahulu. Sementara mereka masih berada dalam nikmat Allah yang sangat besar, tapi mereka malah menuntut yang bukan pada tempatnya. Ya. Jadi permintaan mereka bukan pada tempatnya, dan juga pembangkangan mereka itu yang merupakan sumber kesusahan mereka sendiri. Sehingga mereka itu dihadap pada dua pilihan. Ya. Mereka ingin tenggelam dalam kejahatan duniawi, kemudian mereka meninggalkan harga diri, keimanan dan takwa mereka, atau mereka meninggalkan kejahatan duniawi itu untuk meninggalkan insaniyah dan kemuliaan mereka di sisi Allah. Begitu. Jadi kalau mereka ingin kejahatan dunia, ingin makanan, minuman yang indah, yang enak, mereka pergi ke sana, jangan di Sahara ini. Tapi di sana tidak ada peningkatan iman dan ketakwaan. Kalau mereka ingin nikmat ukhrawi, nikmat akhirat bersama Nabi mereka, meningkatkan keimanan, ketentraman, kebahagiaan, maka di Sahara dengan makannya apa adanya. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka depannya membangkang, tapi minta sesuatu yang bukan pada tempatnya. Ya. Itulah beberapa penjelasan tentang ayat 61 ini, bahwa mereka Bani Israel minta tanawu dalam makanan dan tidak sabar menuntut Nabi Musa untuk doa kepada Allah minta makanan yang bermacam-macam. Akhirnya mereka malah bukan dapat makanan yang bermacam-macam, tidak dapat sayuran, bawang putih, bawang merah, timun dan macam-macam, malah ditimpa azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi umat manusia ketika kita menentang Allah, perintah Allah, menerjang larangannya, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, malah menuntut yang tidak ada, akan Allah turun azab yang bermacam-macam. Na'udzubillahi min dzalik. Karena waktu sudah habis, nanti kita akan sambung insyaallah pada kajian berikutnya. Jika ada kesalahan, kehilafan atau kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi dan diperbaiki. Mohon maaf, dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin dari kami sekeluarga, dan mohon doa yang selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.